Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Pak Trisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5, pemimpin idolaku. Mari kita belajar bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu SPDB KD 3.3 atau 4.3, PPKN KD 3.1 atau 4.1, dan Bahasa Indonesia KD 3.3 atau 4.3. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Unsur-unsur tari yang pertama adalah gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari dapat diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua yaitu tata busana. Tata busana itu meliputi pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari atau pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Yang ketiga, tata rias. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuannya untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan karakter tarian. Yang keempat, iringan tari. Merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan berupa alat-alat musik modern ataupun tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalkan tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, ataupun lainnya. Yang kelima, properti tari. Properti merupakan alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Bisa selendang, kipas, topeng, dan sebagainya. Pemilihan properti disesuaikan dengan jenis tari yang ditampilkan. Yang keenam, tempat pertunjukan atau sering disebut panggung. Secara umum ada 2, yaitu terbuka dan tertutup. Tertutup ada contohnya ruang kelas dan sebagainya. Terbuka juga ada contohnya di lapangan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu PPKN tentang penerapan nilai bermusyawarah. Nilai bermusyawarah itu sesuai dengan Pancasila sila keempat. Musyawarah upaya menyelesaikan permasalahan bersama, mengambil keputusan untuk mencapai mufakat atau setuju. Kalau musyawarah tidak tercapai, maka diadakan voting atau pemilihan suara terbanyak. Dalam bermusyawarah kita bebas menyampaikan pendapat, tapi kita juga wajib menghargai pendapat orang lain dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan bertanggung jawab. Tujuan bermusyawarah yang pertama untuk mencapai mufakat, mendapatkan kesepakatan bersama, mengatasi permasalahan yang muncul, menciptakan hubungan erat dan damai antar anggota. Lalu manfaatnya, tercapainya kesepakatan bersama, menghasilkan keputusan yang adil, penyatuan pendapat yang berbeda dengan menghasilkan satu keputusan atau yang sering disebut dengan mufakat. Di sini ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Yang termasuk semangat kekeluargaan, menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Bermusyawarah, misalnya menentukan ketua RT. Gotong royong bekerja sama membangun jembatan. Lalu kegiatan yang bisa dilakukan secara bermusyawarah, tugas kelompok, pemilihan ketua kelas, yang tidak dapat berarti mengikuti ujian, ulangan, dan sebagainya. Ini ada sebuah teks bacaan yang berjudul Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur. Ini menceritakan tentang Ida. Itu adalah seorang teman ya, temanku yang mungil berkulit hitam dan manis. Anak yang pandai juga, terus menjadi tempat bertanya bagi orang. Dan ya, kalau kita baca secara keseluruhan nanti kita tahu bahwa Ida itu anak yang sangat jujur. Nanti untuk teksnya bisa dibaca. Setelah itu, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Silakan untuk berkreasi. Selanjutnya yaitu membuat teks pidato.
Yang perlu diperhatikan dalam membuat teks, yang pertama teks pidato harus memuat satu salam pembuka yang berisi sapaan, pendahuluan memaparkan topik permasalahan, inti menyampaikan pembahasan topik secara lengkap, lalu keterangan lengkap tentang topik yang disampaikan, penutup menyampaikan rangkuman intisari, nanti disertai ajakan, lainnya adalah salam penutup, berisi kalimat penutup, dan nanti menyesuaikan ya audionya siapa, terus hubungannya dengan agama juga nanti menyesuaikan. Silakan sekarang untuk berkreasi, tunjukkan kreativitasnya membuat pidato. Jangan takut berbeda, yang penting sudah berusaha. Oke, terima kasih. Ini dia untuk penjelasan pada kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.